Bab 486, Altar Abadi. Penerjemah, Translation Nation Editor, Translation Nation. 6,2 juta elemen campuran dan keberuntungan. Gelombang besar menghantam hati Luo Feng, 6,2 juta elemen campuran. Jumlah yang mengerikan. Seluruh bidang bintang Gunung Naga Hitam sendiri hanya bernilai sekitar 300.000 hingga 1 juta elemen campuran. Saat itu, gurumu harus mengeluarkan seluruh kekayaannya untuk membuatnya berhasil. Ketika tanaman merambat kontak awan mencapai tingkat abadi, itu sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari manusia abadi normal. Ketika gurumu memilikinya, hampir seperti kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Bahkan jika orang lain lebih kuat dari gurumu, mereka akan merasa sangat sulit untuk membunuhnya. Kata Babata, sangat sulit untuk dibunuh. Bukankah dia akhirnya terbunuh? Luo Feng berpikir, poin. Luo Feng gugup. Jumlah yang perlu diakumulasikan tidak mudah untuk diselesaikan. Namun, menerobosnya sangat sulit. Untuk memelihara tanaman rambat kontak awan hingga ke tingkat penguasa sektor, harganya saja sudah membuatnya pusing, karena akan membutuhkan sekitar 120.000 poin secara total. Membeli coretan ruang waktu membutuhkan poin, memelihara tanaman rambat kontak awan membutuhkan poin, memperbaiki kapal planet Yunmo membutuhkan poin, dan di atas semua itu semuanya membutuhkan poin dalam jumlah yang sangat besar. Luo Feng berpikir, setidaknya saat ini tingkat stresku masih belum setinggi itu. Luo Feng hampir tidak memiliki cukup poin untuk digunakan saat ini. Dia tidak perlu memelihara tanaman rambat kontak awan atau memperbaiki kapal dulu. Guru, di dalam kelas 2, lebih dari 100 anggota pemula absolut membungkuk dengan hormat. Dewa Iblis Abadi setinggi 30 meter berjalan ke dalam ruangan. Seluruh tubuhnya hampir seperti logam, dengan 3 tanduk di kepalanya. Dengan gemuruh, emas, sekuat matahari dan besi, kokoh, tak terhentikan. Ruang menyimpan segala macam hal dan energinya. Ketika waktu berhenti, ruang adalah satu-satunya yang ada di alam semesta. Keheningan. Makhluk abadi ini tidak mengizinkan siapapun untuk berbicara sama sekali selama kelasnya, dan dia akan selalu memulai kelas dengan kata-kata simbolis tentang emas seperti matahari, ruang yang mencakup segalanya. Makhluk yang pemarah dan liar dengan temperamen aneh ini, masih memiliki banyak anggota yang menikmati pelajarannya. Makhluk abadi ini menjelaskan kepada kelas. Dengan lambaian tangannya, hukum asal dapat terlihat mengambang di jalannya. Kesanalah. Luo Feng mendengarkan dengan saksama, terkadang menyadari sesuatu yang penting, terkadang mengangguk dan di lain waktu mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, kelas berakhir, Luo Feng berbalik dan terkejut. Yi Ke yang ada di sampingnya tiba-tiba menghilang. Biasanya bahkan jika dia meninggalkan jagat maya, dia akan mengucapkan selamat tinggal. Luo Feng penasaran, aneh juga dia pergi di tengah jalan. Pada saat ini, Luo Feng mencoba menelepon Yi Ke, namun terputus. Luo Feng tersenyum, pasti ada sesuatu yang penting. Layanan penolakan panggilan adalah hal yang normal dan sering terlihat. Biasanya saat seseorang sedang belajar, berlatih, atau menjalankan misi, mereka tidak boleh terganggu. Oleh karena itu, mereka akan memilih untuk memutus semua kontak dari jaringan jagat maya. Tentu saja ada satu kemungkinan lagi dan itu adalah kematian. Saat seseorang meninggal, AI dan komputer kuantum tidak akan dapat online, tentu saja tidak mengizinkan panggilan apapun. Setelah menyelesaikan pelajaran, Luo Feng tidak terburu-buru memilih teknik dari binatang bertanduk emas. Dia memutuskan untuk menuju altar abadi dan lautan fantasi untuk mencobanya. Poin, saat ini saya membutuhkan 100.000 poin, dan saya bahkan akan membutuhkan lebih banyak lagi. Di masa mendatang, Luo Feng khawatir. Bagaimana cara mendapatkan lebih banyak poin? Hanya dari jembatan surgawi tidak akan cukup sama sekali. Dari apa yang dikatakan oleh dua penguasa domain Yi Ke dan Zha Jiwu, Luo Feng dapat menyimpulkan bahwa poin akan menjadi lebih berharga nantinya. Bahkan makhluk abadi akan menggunakan uang untuk menukarnya dengan poin. Karena, harta karun perusahaan alam semesta virtual hanya memungkinkan pertukaran untuk poin. Pertama-tama aku akan pergi ke altar makhluk abadi dan lautan fantasi untuk melihatnya. Anggota inti dapat dengan mudah memasuki salah satu dari 3 tempat, jembatan surgawi, altar makhluk abadi, dan lautan fantasi. Altar makhluk abadi, pegunungan hitam tak berujung dan di setiap puncaknya ada altar emas. Dengan satu pandangan,
Orang dapat melihat bahwa di puluhan ribu puncak ada juga puluhan ribu altar emas. Sua, seorang pemuda berambut hitam muncul di salah satu altar emas. Luo Feng muncul di depan altar, merasa agak tidak nyaman. Aku tidak bisa merasakan riak hukum asal-usul alam semesta. Aku juga tidak bisa merasakan energi dari dunia luar, energi genetik di dalam juga hilang, dan energi rohku juga telah berkurang hingga minimum. Aneh, itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Kehilangan energi genetiknya, energi roh, semua riak hukum asal-usul, semuanya hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah kekuatan tubuh fisiknya. Sekadar menguji kekuatanku. Altar yang tidak pernah mati. Luo Feng mendongak. Altar ini memiliki total 99 poin. Tepat di bagian atas adalah tanda 100 poin. Hanya ketika pengerahan tubuh seseorang mencapai 100 poin, seseorang akan memiliki kendali sempurna atas tubuh mereka. Berdiri di altar, dia dengan cepat mencapai mimbar. Di mimbar itu ada target berbentuk manusia. Di sampingnya ada layar dengan kata-kata, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin berbunyi, dalam 1 detik, silakan gunakan tinju, siku, kepala, lutut, dan kaki Anda secara terpisah untuk menyerang target. Berdasarkan serangan terendah, kami akan menentukan kekuatan Anda. 5 serangan. Luo Feng tertegun. Awalnya ia mengira itu akan seperti pengukuran bumi, di mana hanya 1 pukulan saja sudah cukup. Ia tidak menyangka bahwa ia harus melakukan 5 serangan secara terpisah dengan semua bagian tubuh ini dalam 1 detik. Ayo kita coba. Luo Feng mulai menggoyangkan otot dan tulangnya. Ia menyerang target. Gemuruh. Kakinya berayun di udara. Mata Luo Feng berbinar, segera menyerang target di depannya. Dalam sekejap tubuh Luo Feng menjadi seperti gerakan melingkar. Tinjunya seperti binatang buas mistis yang meninju kepala target dengan kuat, 1 serangan. Setelah itu dia membungkukkan tubuhnya dan memadatkan energinya, menendang dada target dengan keras, menyebabkannya sedikit ambruk. Serangan kedua. Saat dia mendarat, dia sekali lagi melompat dengan ganas dan mengangkat lututnya untuk menghantam perut target, meledak dengan energi. Serangan ketiga. Setelah itu dia melengkungkan tubuhnya dan hampir seperti busur besar, menamparkan ke belakang dan menghantam dahinya ke dada target. Serangan keempat. Setelah itu seluruh tubuhnya melompat ke atas dan dengan putaran ke kanan, otot-ototnya tampak memadat menjadi simpul dan melepaskan semua energinya ke siku kanannya, menghantam keras ke target. Serangan kelima selesai. Luo Feng melihat ke layar. Angka-angka yang muncul. 31, 28, 36, 29, 35, skor 28, poin diberikan 0. Pengerahan tenagaku hanya 28 kali. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kembali ke bumi, level tertinggi bila guntur level 9 itu hanya 7 kali. Tentu saja perspektif Luo Feng saat ini benar-benar berbeda. Dia dapat dengan mudah menciptakan ribuan teknik yang lebih baik daripada bila guntur tingkat 9, seperti bagaimana pencipta. Tablet alam semesta ke-9 dapat menulis begitu banyak teknik dalam coretan ruang waktu. Dalam 1 detik, gunakan 5 bagian tubuhmu untuk menyerang, skor terendah akan menjadi skormu. Persyaratannya ketat. Setelah mencobanya 1 kali, Luo Feng mengerti mengapa, dalam waktu singkat untuk menggunakan semua bagian ini untuk mencapai 100 poin, itu berarti seseorang harus memiliki kendali sempurna atas tubuhnya. Lagi, 5 serangan terus-menerus, 5 hasil lagi, 35, 30, 36, 29, 35, skor 29, poin diberikan 0. Lagi, skor 28, lagi, skor 30. Berkali-kali, dia mencoba tanpa henti selama ratusan kali. Skor terbaiknya hanya 32, dan yang terendah adalah 26. Pada akhirnya, dia masih mendapat 0 poin. Melewati jembatan surgawi, lautan fantasi, dan altar abadi dapat membantu seseorang mendapatkan poin. Namun, mereka memiliki aturan yang berbeda. Jembatan surgawi 9 alam semesta memiliki total 27 level. Level pertama memberi 100 poin, level kedua 200, level ketiga 400, dan mereka bertambah, masing-masing memberi 2 kali lipat jumlah level terakhir sebelumnya. Lautan fantasi memiliki banyak pulau. Dari pulau terluar, saat seseorang menuju ke dalam lebih dalam ke pulau-pulau lautan fantasi, hipnotisme dan tekanan mental akan semakin menakutkan. Sistem poinnya mirip dengan jembatan surgawi. Dari luar ke dalam, ada total 21 pulau.
Yang pertama memberi 100 poin, level kedua 200, level ketiga 400, itu bertambah, lautan fantasi terdalam menjadi pulau 21. Bahkan para abadi dan para ksatria akan mencoba lautan fantasi dan jembatan surgawi saat mereka menghasilkan poin tinggi. Namun altar abadi berbeda. Kontrol sempurna atas seluruh tubuh seseorang adalah prasyarat untuk menjadi abadi. Oleh karena itu poin yang diberikan adalah yang terendah dari 3. Jika seseorang mendapat skor 50, ia akan diberikan 1000 poin. Skor 60, 2000 poin. Skor 70, 4000 poin. Skor 80, 8000 poin. Skor 90, 16000 poin. Skor 100, 50.000 poin. Tetapi untuk skor di bawah 50, 0 poin. Penggunaan kekuatanku sangat lemah. Di altar tertentu di tengah puluhan ribu altar emas di Pegunungan Hitam, Luo Feng mencoba berulang kali. Dia mencoba total puluhan ribu kali. Bahkan setelah menggunakan 1 hari penuh, skor terbaiknya masih hanya 34. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Pertama-tama dia adalah pembaca roh, dia tidak pernah benar-benar berlatih menggunakan kekuatannya dengan cara itu. Meskipun klan Mosa mahir dalam pertempuran jarak dekat, bagaimanapun juga itu adalah bentuk kehidupan energi. Ia tidak bergantung pada otot atau tulang untuk melepaskan kekuatannya, ia bahkan tidak memiliki kekuatan itu sendiri, oleh karena itu ia tidak dapat berlatih dalam aspek ini. Adapun binatang bertanduk emas, ia adalah bentuk kehidupan darah dan daging, dan ia menekankan pada pengerahan kekuatan. Namun, selama bertahun-tahun, binatang bertanduk emas telah menghususkan diri dalam ruang absolut dan dewa-dewi dunia. Sisa waktunya dihabiskan untuk mempelajari hukum asal emas. Ia tidak pernah benar-benar berlatih dalam teknik pertempuran apapun. Namun, susunan tubuhnya secara alami berbakat dalam pengerahan kekuatan. Bahkan jika ia tidak mempelajarinya secara khusus, ia masih dapat mencapai sekitar 60 atau 70 poin. Namun, penggunaan kekuatan tubuh manusia lebih sulit. Bagi Luo Feng untuk mencapai 34 poin, itu sebagian besar masih karena kesadarannya yang kuat dan pemahamannya tentang hukum asal. Memalukan sekali, aku benar-benar mendapat 0 poin. Pikir Luo Feng, ketika aku kembali, aku harus menemukan teknik pertempuran untuk binatang bertanduk emas yang menekankan pada pengerahan kekuatan. Pengerahan kekuatan adalah salah satu persyaratan untuk menjadi abadi, aku tidak bisa mengabaikannya. Jadi bagaimana jika aku tidak bisa mendapatkan poin dari altar abadi, aku akan menuju ke lautan fantasi selanjutnya. Kesadaran dan tekadku adalah yang paling kupercayai. Lautan fantasi, aku harus masuk lebih dalam dan mendapatkan lebih banyak poin. Luo Feng segera menuju ke lautan fantasi. Tiba-tiba, surat. Luo Feng menunjuk ke udara dan sebuah layar muncul, dan di atasnya ada surat. Itu dari perusahaan alam semesta virtual. Luo Feng membuka surat itu dan saat dia membaca, seluruh wajahnya menjadi pucat pasi. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Bab 487, hati seperti cermin, hati seperti pedang. Penerjemah, Translation Nation Editor, Translation Nation. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Feng melihat isi surat itu dan menggelengkan kepalanya. Yike, kakak Yike sudah meninggal. Ini adalah surat yang telah dikirim ke semua anggota wilayah awal absolut. Karena jumlah anggotanya sangat sedikit, dengan total 1100 orang, mereka semua dianggap sebagai jenius absolut di antara negara-negara alam semesta. Selama lebih dari 10.000 tahun, wilayah awal absolut hanya menyerap kurang dari 20 orang. Setiap orang dari mereka dianggap berharga. Setiap kali ada yang jatuh, mereka akan mengirimkan pengingat untuk memberitahu semua anggota. Yike, tubuh Luo Feng gemetar dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Benar, selama pelajaran umum kemarin, tanpa dia sadari kesadaran Yike telah meninggalkan jaringan alam semesta virtual. Bahkan permintaan panggilannya sendiri tidak berhasil. Saat itu dia masih mengira Yike mendapat inspirasi tiba-tiba atau sedang mencari harta karundel. Tapi dari kelihatannya sekarang, Yike mungkin telah bertemu dengan kemalangan saat itu. Kakak besar Yike ini adalah sosok besar yang dikirim oleh perusahaan alam semesta virtual untuk mengendalikan wilayah yang besar. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Bahkan jika dia meninggalkan jaring pengaman perusahaan alam semesta virtual, bertemu banyak kejadian di luar, dia tetap saja anggota inti perusahaan.
Bagaimana dia bisa terbunuh seperti itu? Luo Feng tidak bisa mempercayainya. Adegan muncul dan terlintas di benaknya. Kamu lagi, aku memperhatikanmu selama 2 kelas terakhir. Sungguh kebetulan, seorang pemuda pemberani berpakaian baju besi bersisik berjalan mendekat dan tertawa saat dia berteriak. Sungguh kebetulan, Luo Feng juga tertawa. Aku Luo Feng, aku Yi Ke. Biar ku beritahu, saat perusahaan alam semesta virtual mengirimkan penguasa domain mereka, mereka akan menempatkan mereka di negara alam semesta asal mereka sendiri. Saat aku kembali kali ini, aku akan menguasai wilayah yang luas. Perasaan itu pasti akan berbeda. Posisi anggota klanku juga telah meningkat karena ini. Tidak ada yang berani menindas klan api tembagaku lagi. Yi Ke bangga, bumi asalku sama. Saat aku memasuki inti perusahaan alam semesta virtual, status orang-orang di bumi meningkat pesat di medan bintang Gunung Naga Hitam. Luo Feng juga tertawa. Jika ada prajurit yang kuat di klan, yang lain akan meningkat statusnya. Namun jika kita jatuh, status mereka juga akan turun drastis. Mata Yi Ke menatap. Namun, aku pasti akan bekerja keras untuk menjadi abadi, pasti. Kita akan bekerja keras bersama. Mata Luo Feng juga dipenuhi dengan antisipasi dan semangat juang. Luo Feng, saat ini kamu masih di level alam semesta. Kamu bisa dengan aman berada di bawah perlindungan perusahaan alam semesta virtual untuk berlatih dan mengambil misi, semuanya dalam area yang terkendali. Saat kamu mencapai level penguasa domain dan ditempatkan di negara alam semesta, mengendalikan wilayah yang luas, saat itulah pelatihan melelahkanmu yang sebenarnya akan dimulai. Saat itulah itu akan benar-benar menjadi berbahaya, terutama di level penguasa sektor, di mana kamu bahkan tidak diizinkan membawa tim penjagamu. Kamu akan menjalani pelatihan hidup atau mati saat itu. Adegan yang berbeda muncul di benak Luo Feng. Dia belum mengenal Yi Ke terlalu lama, tetapi mereka berdua memiliki kedekatan, mungkin karena banyaknya kesamaan di antara mereka. Jalan menuju keabadian sangat sulit, Luo Feng bergumam, melihat layar di depannya. Di atasnya tertulis teks, kepada semua anggota Absolute Beginning di Gunung Yuxiang. Alam semesta virtual kita baru saja mengonfirmasi bahwa Yi Ke, anggota Absolute Beginning, yang luar biasa sejak pertarungan jenius telah tumbang. Ini berita yang sangat memilukan. Wilayah Absolute Beginning menyerap anggota melalui pertarungan jenius dan pertarungan prajurit absolut. Setiap 10.000 tahun, kita menyerap kurang dari 20 orang. Namun, seiring berjalannya waktu, setiap 100 hingga 1000 tahun, seseorang akan tumbang. Satu demi satu, para jenius akan terus tumbang. Akhirnya, sangat sedikit anggota yang akan melewati jalan untuk menjadi abadi. 95%, angka yang mengerikan. Ini adalah tingkat kematian wilayah Absolute Beginning kita, 95% anggota dari wilayah Absolute Beginning akan tumbang. Ya, saat ini, ada 1137 anggota yang tinggal di wilayah tersebut. Sekitar 95% dari mereka akan tumbang di sepanjang jalan untuk menjadi abadi, dan hanya 5% yang akan mencapai akhir dan menjadi abadi. Saya harap semua anggota yang masih hidup akan ekstra hati-hati. Mendengarkan kelas, pelatihan, misi, ditempatkan di negara alam semesta mereka sendiri. Misi penguasa sektor, alam semesta virtual kami telah memberikan kalian semua kebebasan dan kekuatan yang sangat besar. Jalan adalah satu hal yang kalian pilih sendiri. Tingkat bahaya juga akan diputuskan oleh kalian, dan kalian akan menanggung konsekuensinya untuk semuanya. Saya hanya berharap bahwa di masa depan, kalian semua tidak menyesali keputusan yang kalian buat dalam menghadapi kematian. Perusahaan alam semesta virtual, 1 email, semua 1137 anggota awal absolut yang masih hidup menerimanya. Seluruh wilayah tampaknya memiliki aura berat yang menggantung di atasnya. Wilayah awal absolut, Villa Pangeran Mankawuka, ruang tamu. Luo Feng, Rong Jun, Ai Chen, Ao Patela, Wuka, Jiang Mo, Qian Sui, Lancelot. Anggota awal absolut dari pertempuran jenius terbaru duduk bersama tidak seperti sebelumnya. Mereka biasanya membentuk kelompok kecil mereka sendiri, seperti Luo Feng, Rong Jun dan Wuka. Ao Patela, Lancelot hampir saja kalah, Ai Chen, Jiang Mo dan Qian Sui hampir saja kalah. Namun saat ini, kedelapan orang itu duduk di ruang tamu dalam diam. 95% dari kita akan kalah. Lancelot,
Seorang pemuda tampan yang jahat bergumam. Saat aku memikirkan banyaknya jenius yang kalah dan membayangkan wilayah awal absolut yang saat ini ramai berubah menjadi kuburan, aku merasa kaget dan takut. Aku tidak bisa menahan rasa dingin. Keheningan, udara di ruang tamu terasa kaku. Ada tekanan berat, semua orang bisa merasakan tekanan ini. 95%. Angka ini benar-benar mengejutkan para pendatang baru. Luo Feng merasa dingin. Hari-hari ini aku berlatih, mendengarkan kelas, simulasi di tempat latihan, mempelajari coretan ruang waktu, tenggelam dalam pelajaran. Guru secara pribadi mengingatkanku untuk pergi mengambil misi, belajar dan mengalami kenyataan secara bersamaan, namun aku tidak pernah menganggapnya serius. Mata Luo Feng dingin, 30 tahun hidup aman telah membuatku mati rasa. Seorang pejuang sejati hanya bisa lahir dari kesulitan yang melelahkan. Sama seperti butuh 100 tahun untuk menempa besi, mengalami banyak kejadian hidup dan mati, hanya dengan begitu seorang pejuang sejati dapat terbentuk. Keheningan. Kedelapan. Orang itu duduk di sana, memikirkan banyak hal. Luo Feng berdiri, 7 orang lainnya semua melihat ke sekeliling. Karena kita menjalani jalan ini, kecuali kita memilih untuk mundur dan kembali ke kehidupan kita yang aman, kita hanya bisa terus maju. Jika kita jatuh, kita akan berdiri kembali. Kita akan pulih dari cedera berat dan hanya kematian yang akan mengakhiri segalanya. Mata Luo Feng dingin. Jalan menuju keabadian bukanlah sesuatu yang bisa dilalui semua orang. Luo Feng segera berbalik dan berjalan keluar, terbang ke langit dan menghilang. 7 orang lainnya tercengang. Rongjun berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Luo Feng benar. Jalan menuju keabadian bukanlah sesuatu yang bisa dilalui siapapun. Tanpa hati yang benar, lebih baik menyerah saja. Setelah itu dia berbalik dan pergi juga. Haha, bagus. Bukankah ini hanya pertempuran? Haha, orang-orang Manka adalah orang-orang yang menyukai pertempuran. Wuka juga berdiri dan tertawa keras. Namun tawanya mengandung rasa tertekan dan dingin. Pergilah. Jiang mau berdiri. Qian Sui mengikuti kakak laki-lakinya dan pergi. Kematian Yi Ke telah memberikan peringatan besar bagi para anggota wilayah awal absolut, dan yang benar-benar terbangun adalah Luo Feng dan 7 lainnya. Mereka bahkan tampaknya tidak merasakan bahaya apapun sebelumnya. Misi pelatihan. Rongjun duduk di ruang kerjanya. Dia membuka layar dan melihat dengan saksama. Level aman, normal, sulit, berbahaya, mustahil. Ini pertama kalinya aku mengambil misi. Tanpa bahaya apapun tidak akan ada efeknya. Aku masih bisa memilih level sekarang, di masa mendatang aku bahkan tidak akan mendapatkan pilihan. Namun, pertama kali seharusnya tidak terlalu berbahaya, lagi pula aku tidak punya pengalaman. Level sulit. Rongjun membuka level sulit dan memilih misi. Lautan fantasi. Gemuruh, lautan hitam menderu. Ombak naik setinggi 10 meter, menghantam berulang kali ke tebing. Luo Feng berdiri di atas tebing, menatap lautan fantasi yang tak berujung. Bagi seorang pejuang yang kuat, selain bakat, pemahaman, kerja keras, sumber daya, dan teknik, yang terpenting adalah hatinya. Luo Feng melihat jauh ke depan. Dengan hati seperti pisau dan kemauan yang kuat, untuk rute di depan, rintangan apapun tidak akan berarti apa-apa selain lelucon. Maju terus, dengan hati yang penuh rasa hormat dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Hati sedingin cermin, mampu melihat dengan jelas melalui segalanya. Hati seperti pisau, mampu memotong penghalang. Mata Luo Feng dingin. Dengan gemuruh ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju pulau pertama di lautan fantasi. Hatinya sedingin cermin. Ini adalah keadaan yang telah dicapai Luo Feng sejak lama dalam roh, dalam keadaan atau situasi apapun, ia dapat mempertahankan ketenangan dan kedinginan yang mutlak. Dan 30 tahun belajar dengan tenang. Kematian seorang teman baik, itu membuatnya meraung. Itu membuatnya merenungkan dirinya sendiri, melihat dengan jelas siapa dirinya, kemauan dan hatinya sama-sama seperti pisau. Hati seperti cermin, disinilah hati telah mencapai tingkat kekuatan yang mutlak. Hati seperti pisau, adalah aspek yang sama sekali berbeda. Hong dan Dewa Petir sama-sama berfokus pada pelatihan roh. Keduanya telah lama mencapai tingkat hati yang sempurna. Keadaan mental mereka telah lama mencapai puncak tingkat budaya Tiongkok. Mengejar leluhur mereka memiliki banyak metode pelatihan dan akhirnya mencapai kesempurnaan. Mungkin dalam aspek lain mereka lebih lemah, namun dalam kondisi mental saja,
keduanya dapat dianggap sebagai yang terbaik di alam semesta. Dan Luo Feng juga dapat mencapai kondisi ini. Dia mungkin hanya sedikit lebih lemah dari dua lainnya. Kota kekacauan primal. Sekelompok orang sedang mendengarkan. Kelas Kaisar Truyan, Luo Feng adalah salah satunya. Hanya dengan ilusi tingkat ini dan kau ingin mempengaruhiku. Hatiku seperti cermin, aku melihat menembus semua kabut. Hatiku seperti pisau, aku memotong semua ilusi. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Kesadaran Luo Feng seperti kilat, menderu dan mengguncang langit. Daratan dan langit runtuh dan ilusi itu pecah, memperlihatkan pemandangan pulau yang asli. Itu adalah pulau berpasir putih dan di atasnya ada pepohonan dan tanaman, yang tampak sunyi dan indah. Dan Luo Feng berdiri di pantai pulau itu. Di lautan yang jauh, ada kegelapan. Di kejauhan, bayangan putih melayang dan muncul. Pulau lain yang lebih dalam telah muncul, hanya setelah melewati level 1 pulau berikutnya akan muncul. Aku benar-benar ingin melihat ilusi macam apa yang bisa menghentikanku. Luo Feng bergegas ke langit, menjadi seberkas cahaya dan menuju pulau ke-6. Benar, Luo Feng baru saja melewati 5 pulau di lautan fantasi secara terus-menerus. 5 pulau, mereka bahkan hampir tidak memengaruhi Luo Feng. Bab 488, Lautan Fantasi. Penerjemah, Translation Nation Editor, Translation Nation. Di bagian terdalam lautan fantasi, di dalam pulau ke-21, duduk seorang lelaki tua bersisik hitam dan berbaju besi emas. Dia adalah manajer lautan fantasi. Lelaki tua dengan wajah penuh sisik hitam itu membuka matanya dan menatap jauh. Dengan tatapan bingung, dia berkata, seorang berandal tingkat 9 alam semesta benar-benar melewati pulau ke-7 dengan mudah. Bahkan banyak penguasa sektor tidak dapat melewati pulau ini, tetapi dia melewatinya dengan mudah. Melihat detailnya, Luo Feng, murid Kaisar Yan sejati. Yan sejati pandai mengajar murid. Namun, kesadaran dan kekuatan kemauan tidak dapat diajarkan. Mari kita lihat berapa banyak pulau yang bisa dilewati oleh si merah muda ini. Jika dia melewati pulau ke-9, maka itu mengesankan. Bahkan banyak penguasa sektor puncak tidak dapat melewatinya. Lelaki tua bersisik hitam itu tersenyum. Dia melihat ke angkasa dan menyaksikan kemajuan Luo Feng melalui lautan fantasi. Setelah beberapa saat, dia melewati pulau ke-8. Mata lelaki tua bersisik hitam itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan desiran dia berdiri, dia benar-benar lulus ke-8. 21 pulau di pulau fantasi sebenarnya sangat mirip dengan melewati 21 level jembatan surgawi. Namun, kesadaran dan kemauan berasal dari dalam dan sulit untuk dilatih. Seorang pang tingkat siswa, dalam hal kemauan saja mungkin tidak lebih lemah dari penguasa sektor. Tentu saja, kekuatan kesadaran akan jauh lebih lemah, namun hanya kemauan saja sulit untuk diukur. Namun pulau fantasi itu sendiri menguji keduanya dan bukan hanya kemauan. Kekuatan kesadarannya jelas tidak bisa dibandingkan dengan penguasa sektor puncak. Mata lelaki bersisik hitam itu dipenuhi dengan keterkejutan, berkata dengan sungguh-sungguh, sangat melelahkan baginya di pulau fantasi, tetapi jelas kemauannya telah mengimbangi cukup banyak untuk itu. Kemauannya kokoh, tekad dan kemauannya tidak tergoyahkan. Sebenarnya, mereka bahkan lebih kuat dari puncak penguasa sektor. Pulau ke-9, mata lelaki tua bersisik hitam itu gugup. Pulau ke-9 disebut sebagai salah satu batas penguasa sektor. Sangat sedikit penguasa sektor yang bisa melewati ini. Luo Feng ini, seorang berandal tingkat alam semesta 9, bagaimana mungkin dia bisa melewati ini? Tidak mungkin. Pulau ke-9, bebatuan gunung dan pasir semuanya berwarna putih. Pohon-pohon dan tanaman rimbun di pulau ini. Luo Feng berdiri di puncak gunung pulau yang tingginya 300 meter hingga 400 meter. Tubuhnya tegak, matanya dingin, tatapannya seperti pisau, tidak ada sedikit pun rasa khawatir atau ragu-ragu. Dalam beberapa detik, ilusi dan tekanan mulai menelan Luo Feng sepenuhnya. Gemuruh, Luo Feng merasa seolah-olah sebuah gunung besar baru saja menghantam kesadarannya. Ini murni kekuatan kesadaran saja. Bahkan bagi banyak prajurit puncak penguasa sektor, kesadaran mereka akan segera terpukul dan mereka akan merasa pusing. Dalam keadaan kabur itu, seseorang tanpa sadar akan jatuh ke dalam ilusi dan kalah. Sama seperti bagaimana beberapa orang berkemauan keras di bumi tidak akan pernah menyerahkan hidup atau harta benda mereka. Namun, setelah beberapa pukulan,
tendangan dalam keadaan lelah itu, mereka bahkan tidak akan tahu apakah mereka akhirnya benar-benar menyerah dan menandatangani surat-surat itu. Satu teori. Pertama-tama merusak kesadaran secara parah. Begitu seseorang berada dalam keadaan kabur, lepaskan ilusi. Gemuruh. Hampir seperti gunung yang menghantam kesadarannya. Luo Feng segera merasakan getarannya. Dia melihat tanah mulai berputar di depannya, saat dia mulai merasa pusing. Hati seperti pisau. Kumpulkan. Kesadarannya mengeluarkan raungan. Keadaan pikirannya yang hampir putus asa segera direkonstruksi dan pikirannya jernih lagi. Kekuatan kemauan adalah jenderalnya. Kesadaran adalah prajurit. Kekuatan kesadaran seseorang mencakup energi roh, kekuatan mental, dan sebagainya. Saat kekuatan seseorang tumbuh, maka kekuatan itu akan tumbuh secara alami. Misalnya, jika seorang penguasa sektor melepaskan tekanan rohnya, ia dapat dengan mudah membunuh seorang penjelajah bintang atau tingkat bintang. Bahkan jika tekadnya normal, kekuatannya yang tak terukur itu terlalu berlebihan. Kekuatan kesadaran Luo Feng adalah penguasa domain binatang bertanduk emas tingkat 6. Binatang bertanduk emas itu jauh lebih kuat daripada manusia tingkat yang sama. Itu sebanding dengan penguasa domain tingkat 9 atau bahkan manusia penguasa sektor tingkat 1. Kekuatan kesadaran Luo Feng telah mencapai puncak penguasa domain. Saat ini, ia berada di bawah serangan tekanan puncak penguasa sektor. Untungnya, tekadnya sangat kokoh. Dengan seorang jenderal yang kuat, kesadarannya menjadi kokoh. Ia dapat menahan serangan itu dan tidak hancur. Jika tingkat kesadarannya berada di tingkat alam semesta, ia akan langsung hancur. Jika prajurit itu terlalu lemah, tidak peduli seberapa kuat jenderal itu tetap tidak berguna. Karena prajurit itu tidak terlalu lemah, dan sang jenderal sangat kuat, dia masih punya kesempatan. Luo Feng, Hai kecil bertarung dengan seseorang di Ganwu Dojo dan dibunuh oleh pengawalnya. Adegan berubah dan saat kesadaran Luo Feng terhantam, dia jatuh ke dalam ilusi. Ekspresi Susin dipenuhi kekhawatiran saat dia berteriak, ilusi itu bahkan menyerbu ingatannya, mencoba menyatu dengannya. Apa? Hai kecil, Luo Feng terkejut. Hati sedingin cermin, bahkan ketika beberapa titik debu jatuh, cermin itu masih akan memantulkan dengan jelas. Luo Feng segera merasa gelisah setelah terpengaruh oleh ilusi itu. Ilusi itu hanyalah ilusi, hancurkan. Kesadaran Luo Feng mengeras dan segera menerobos penghalang, memotong dan mengiris langit. Namun, ini menyebabkan dunia ilusi hanya sedikit bergetar. Getaran kecil ini saja membuat Luo Feng tersenyum dingin. Kesadarannya seperti bilah pedang, secepat kilat, menghasilkan puluhan juta bilah pedang. Gemuruh, itu segera menyebabkan dunia ilusi menghasilkan sobekan yang tidak stabil. Setelah itu hancur dan sekelilingnya mengungkapkan pemandangan pulau ke-9 sekali lagi. Di kejauhan, kabut putih muncul, pulau ke-10. Pulau ke-10. Luo Feng segera terbang mendekat. Pria tua bersisik hitam yang berada di bagian terdalam lautan fantasi, di pulau ke-21 itu, menunjukkan ekspresi terkejut. Kesadaran yang kuat dan tekad yang mengerikan. Sudah sangat lama sejak saya melihat tekad seperti itu. Dengan tekad seperti itu, jika dia tidak mencapai akhir rentang hidupnya dan jatuh, dia akan menjadi seorang pejuang sejati. Untuk benar-benar memasuki dan mencoba lautan fantasi, itu menunjukkan bakat seseorang sangat tinggi. Dengan bakat tinggi dan pengasuhan yang luar biasa, seorang jenius sejati dengan tekad yang tak tertandingi biasanya hanya memiliki dua jalan. Gagal di akhir atau menjadi seorang pejuang sejati. Di masa lalu, Bolan hanya berhasil mencapai pulau ke-7 sebelum gagal, dan Rong Jun gagal di pulau ke-6. Keduanya sudah memiliki tekad yang mengerikan. Tapi Luo Feng ini, pria tua bersisik hitam itu tersedak dan berdeham. Tingkat tekad yang mengerikan ini akan sangat membantu selama situasi hidup atau mati yang berbahaya. Selama ada benang kelangsungan hidup, kecuali dia bertemu dengan situasi yang mustahil, dia pasti akan menjadi seorang pejuang sejati. Berita ini, aku harus segera memberitahu para petinggi. Ekspresi lelaki tua bersisik hitam itu serius. Semakin berharga seseorang, semakin besar perhatian perusahaan alam semesta virtual kepada mereka. Menciptakan jembatan surgawi, lautan fantasi, dan altar abadi, semua ini untuk memilih para jenius yang paling luar biasa. Altar abadi adalah yang paling tidak ditekankan dari ketiganya, terutama karena hampir semua penguasa sektor puncak dapat mencapai kesempurnaan dalam mengendalikan tubuh mereka.
Mengenai jembatan surgawi dan lautan fantasi, banyak makhluk abadi dan bahkan pemimpin negara alam semesta masih akan mencobanya. Oleh karena itu, jembatan surgawi dan lautan fantasi lebih ditekankan. Pulau ke-10. Tatapan Luo Feng terfokus dan kesadarannya mengembun, seperti cermin dan bilah, itu sangat kokoh. Ilusi Pulau ke-10 disertai dengan tekanan yang sangat mengerikan. Gemuruh, hampir seperti langit runtuh menimpanya, tekanan itu menghantam kesadarannya. Dalam sekejap, kesadaran Luo Feng hancur. Pulau ke-10 gagal, tidak peduli seberapa kuat tekad seseorang, melawan kekuatan kesadaran makhluk abadi yang normal, itu seperti semut yang dihancurkan menjadi ketiadaan. Seorang jenderal yang hebat dapat mengendalikan 10.000 tentara untuk bergerak. Dengan sedikit strategi, para prajurit ini dapat dikendalikan seperti perpanjangan tangan seseorang, akhirnya membunuh jenderal musuh dan pasukan mereka yang kuat sebanyak 1 juta orang sambil melindungi diri mereka sendiri. Namun, jika musuh memiliki lebih dari 100 juta tentara, yang menutupi daratan dan langit, hampir seperti lautan yang tak berujung, jenderal yang sama itu, tidak peduli seberapa hebatnya dia tetap akan mati tanpa diragukan lagi. Inti Pulau Fantasi Pulau 21. Pria tua bersisik hitam itu menulis surat dengan serius, mengirimkan berita terperinci tentang kemajuan Luo Feng dan menekankan dengan kuat tentang betapa kuatnya tekadnya. Pria tua bersisik hitam itu akhirnya tenang setelah mengirimkannya. Mengikuti aturan lama, aku akan memberitahu Kaisar Yan sejati dan Kaisar Giok. Pria bersisik hitam itu menulis versi laporan yang lebih sederhana dan mengirimkannya kepada keduanya. Menurut aturan, Luo Feng akhirnya akan menjadi bawahan dari Ksatria Pedang 9. Oleh karena itu, rincian pertumbuhannya harus terus-menerus dicatat dan dikirim ke Kaisar Giok, yang berada di bawah Ksatria Pedang 9 dan bertanggung jawab atas manajemen tersebut. Dan Kaisar Yan sejati adalah guru Luo Feng. Dia secara khusus meminta pria tua bersisik hitam itu untuk mengirimkan kemajuan tentang Luo Feng kepadanya. Pria tua bersisik hitam itu menatap ke angkasa yang jauh, berkata dengan lembut, bahkan terhadap situasi sulit, masalah, kesulitan, musuh besar dan sebagainya, tekad seseorang tidak akan begitu menakutkan. Dan semakin besar kebencian, meskipun tekad seseorang akan kuat, mereka akan menjadi mudah rentan terhadap ilusi. Kekuatan tekad yang sangat kuat, seperti itu, hanya melalui keadaan dan situasi khusus dapat dihasilkan. Pria tua bersisik hitam itu berseru. Benar, agar Luo Feng mencapai langkah ini, ia memang menemui situasi khusus. Alasan pertama adalah ia telah terdorong sejak muda untuk menjadi seorang pejuang dan sering bertempur dalam pertempuran hidup dan mati. Alasan kedua adalah ia telah mengorbankan hidupnya selama insiden menelan binatang buas. Namun, kepemilikannya berhasil. Perasaan kelahiran kembali tersebut tampaknya telah mengubah tekadnya secara drastis. Alasan ketiga adalah karena pengaruh darah dan jiwa binatang bertanduk emas, hal itu menyebabkan Luo Feng menjadi sangat dingin. Dan dengan bimbingan dari Hong dan Dewa Petir serta pengetahuan dari budaya Tiongkok selama ribuan tahun, bersama dengan pelatihan mental yang diwariskan dari para leluhurnya selama ribuan tahun ini, hal itu memungkinkannya untuk mencapai mental yang sempurna seperti cermin. Luo Feng selalu menyadari pentingnya pelatihan mental. Kematian Yike, bersama dengan surat itu, ditambah dengan 30 tahun belajar, semuanya telah mengakibatkan mental Luo Feng meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Akhirnya mencapai tingkat hati seperti pisau. Hati seperti cermin dan pisau. Menciptakan tekad yang begitu kuat sehingga tidak dapat digoyahkan. Luo Feng tidak menyadari fakta bahwa penjaga lautan fantasi telah mengirimkan berita tentangnya kepada manajemen atas perusahaan alam semesta virtual. Dia kembali ke ruang kerjanya sendiri di vilanya di wilayah awal absolut. Pulau Fantasi dan Jembatan Surgawi, aku telah mencapai batasku untuk keduanya. Dalam waktu singkat, aku tidak akan dapat membuat kemajuan apapun. Luo Feng duduk di mejanya dan menatap layar laptopnya. Sekarang, aku harus memilih misi untuk melatih diriku. Bab 489, Dunia Pelatihan. Penerjemah, Translation Nation Editor, Translation Nation. Luo Feng meraih mouse dan membuka folder manajemen, yang memiliki opsi untuk hidup, belajar, dan pelatihan. Dia memilih pelatihan dari 3 opsi. Level bahaya misi pelatihan dipisahkan menjadi 5 level. Luo Feng menatap layar dan mengerutkan kening. Level mana yang harus saya pilih? Melihat 5 level di layar. Aman, tingkat kematian 0%. Normal, tingkat kematian 10%.
Sulit, tingkat kematian 20%. Berbahaya, tingkat kematian 50%. Mustahil, tingkat kematian 90%. Ini pertama kalinya saya mengambil misi. Saya tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Pikir Luo Feng, saya tidak bisa memilih secara acak, dan memilih level yang mustahil akan terlalu tidak bertanggung jawab. Jika itu Wuka atau Rong Jun dan yang lainnya, mereka akan lebih bijaksana dan memilih level yang sulit. Lalu saya, Luo Feng merenung sejenak dan mengangguk. Saya akan memilih level yang berbahaya. Level berbahaya, level tertinggi kedua dari 5 level memiliki tingkat kematian 50%. Mereka yang memilih misi adalah semua jenius paling luar biasa dari 1008 negara di alam semesta. Meskipun mereka semua memiliki cukup kekayaan untuk membeli harta karun dan kartu truf, banyak yang tidak berani memilih level yang terlalu sulit untuk pertama kalinya. Biasanya, hanya setelah memperoleh cukup pengalaman mereka akan memilih level berbahaya. Meski begitu, tingkat kematiannya masih 50%. Ini menunjukkan betapa berbahayanya itu. Aku berbeda dari mereka. Aku memiliki 2 klon hebat, yang bahkan lebih kuat dari tubuh ini. Luo Feng berpikir, jika aku tidak memilih misi yang lebih berbahaya, tidak akan ada tantangan. Meskipun dia percaya diri, dia masih perlu berhati-hati. Dia tidak berani memilih level mustahil yang paling menakutkan. Tingkat kematian 90%. Ini benar-benar mustahil untuk saat ini. Mereka yang berani memilih itu semuanya sudah sepenuhnya siap dan sangat percaya diri. Namun, 9 dari 10 masih mati. Yang selamat mungkin sangat beruntung, ini adalah level yang mustahil. Luo Feng mengetuk pelan dan memilih misi tingkat berbahaya. Di layar muncul dengan kata-kata peringatan berwarna merah. Peringatan, peringatan, Yang Mulia Luo Feng sedang melakukan misi untuk pertama kalinya. Menurut catatan dan riwayat perhitungan dari perusahaan virtual Universe, mereka yang memilih misi berbahaya sebagai misi pertama mereka memiliki tingkat kematian sebesar 78,2%. Harap pilih dengan bijak. Jika Anda ingin melanjutkan, harap konfirmasi. Jika tidak, harap batalkan ini dan terima misi lain. Luo Feng mengerutkan kening. Memilih tingkat berbahaya sebagai misi pertama mereka memiliki tingkat kematian sebesar 78,2%. Pasti ada cara untuk bertahan hidup dalam misi ini, karena level yang mustahil ada di atasnya. Peluang bertahan hidup di level berbahaya pasti lebih besar. Jika aku bahkan tidak bisa melewati level berbahaya, bukankah itu lelucon? Luo Feng tidak ragu-ragu dan segera mengonfirmasi pilihannya. Glosarium baru muncul di layar dan di atasnya terdapat pengantar terperinci. Misi tingkat berbahaya. Banyak anggota inti biasanya akan memilih ini setelah banyak pengalaman dan persiapan karena tingkat kematian masih 50%. Demikian pula, karena tingkat bahayanya tinggi, poin yang diberikan juga akan lebih mengejutkan. Di bawah ini adalah misi tingkat berbahaya. 1 planet Weisika, wilayah rahasia primal perusahaan alam semesta virtual. 2 istana 7 api, wilayah rahasia langit dan tanah perusahaan alam semesta virtual. 6 dunia setan hijau, wilayah rahasia fase terakhir perusahaan alam semesta virtual. 9 planet pagoda naga, wilayah rahasia awal mutlak perusahaan alam semesta virtual. 18 samudra bintang 9, wilayah rahasia kapak besar dojo kapak besar. 29 medan perang penjara, wilayah rahasia kemuliaan aliansi tentara bayaran alam semesta. 36 dunia sungai darah, wilayah rahasia awal mutlak perusahaan alam semesta virtual. 186 benua es api, wilayah rahasia lubang hitam bank galaksi alam semesta. Daftar itu dipenuhi dengan misi yang kabur. Ada total 186 misi yang bisa dia terima, dan semuanya berada di dalam wilayah rahasia. Ini adalah wilayah yang dikendalikan dan direnovasi dari 5 leviatan besar, 186 wilayah rahasia adalah tempat misi berada. 186. Planet pagoda naga ini berada di wilayah awal absolut. Luo Feng dengan lembut mengetuk planet pagoda naga misi ke-9 dan melihatnya. Wilayah rahasia alam semesta, yang kecil mirip dengan galaksi atau Bima Sakti. Yang besar mirip dengan sektor bintang, atau bahkan seperti ukuran negara alam semesta Ganwu. Berapa banyak planet di galaksi Bima Sakti? Berapa banyak galaksi yang ada di negara alam semesta Ganwu? Oleh karena itu, di wilayah rahasia alam semesta yang luas dan misterius, benua baru dapat diproduksi di kekosongan wilayah, atau bahkan beberapa planet khusus.
Bagaimanapun, wilayah khusus ini di dalam wilayah rahasia, banyak orang tidak akan pernah bisa menghitung bahkan dengan seluruh rentang hidup mereka. Planet Pagoda Naga, sebuah planet yang terbentuk di dalam wilayah awal absolut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh energi alam semesta, hal itu mengakibatkan banyak klan naga yang kuat terbentuk di dalam planet tersebut. Ada beberapa naga guntur yang kuat yang ahli dalam pertempuran daging dan darah, beberapa naga humanoid yang ahli dalam serangan roh, atau naga emas yang merupakan perpaduan keduanya. Luo Feng melihat pengenalan planet yang terperinci. Pengenalannya sangat panjang, dan misi pelatihan Pagoda Naga adalah tentang berburu naga. Jadilah pemburu naga, hehe, memang menantang. Luo Feng bergumam, yang terkuat di dalam Pagoda Dagon setara dengan penguasa sektor puncak, sedangkan yang terlemah setidaknya setingkat alam semesta. Seseorang harus sangat berhati-hati saat berburu. Saat naga yang kuat menemukanmu, itu bukan lagi berburu, melainkan diburu. Luo Feng melihat beberapa misi dan terkejut dengan banyaknya tempat. Dunia Sungai Darah juga terletak di dalam area rahasia awal absolut. Mata Luo Feng berbinar. Pilihan terbaik untuk misi pertama ini adalah di dalam wilayah awal absolut. Kalau tidak, terbang ke wilayah lain saja akan memakan waktu yang sangat lama, dan ada total 5 sektor khusus dalam misi tingkat berbahaya. Luo Feng condong ke arah dunia Sungai Darah. Dunia Sungai Darah adalah benua luas yang mengambang di dalam wilayah awal absolut. Wilayah rahasia alam semesta biasanya dihasilkan dari evolusi alam semesta, dan dunia Sungai Darah ini adalah dunia yang kuat yang dihasilkan di dalam selama tahap awal wilayah awal absolut. Kekunoannya jauh melampaui negara alam semesta yang paling kuno. Di dalam dunia Sungai Darah, hiduplah manusia yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah membentuk bahasa, budaya, dan budaya pelatihan mereka sendiri. Mereka sangat menghormati kekuatan. Pengantar terperinci untuk dunia Sungai Darah sangat panjang, dan Luo Feng terus membaca dengan gugup. Dunia yang sangat misterius. Bahkan ada makhluk abadi aborigin. Luo Feng melihat dengan kaget. Sayang sekali, karena berada di dalam wilayah rahasia alam semesta, dengan sejumlah besar debu kosmik menghalangi jalan, itu membuat makhluk abadi tidak dapat berakselerasi ke kecepatan cahaya dan terlibat dalam perjalanan alam semesta. Oleh karena itu, bahkan makhluk abadi tetap menjadi penduduk asli di dunia Sungai Darah. Dunia Sungai Darah memiliki diameter mendekati 1 tahun cahaya, yaitu sekitar 9 triliun km. Permukaan yang begitu luas telah memungkinkan populasi mereka mencapai jumlah yang sangat besar. Juga, karena hukum asal-usul alam semesta beredar di dalamnya, yang kuat seperti awan. Pengingat, orang-orang di dunia Sungai Darah membenci orang luar. Oleh karena itu, untuk menerima misi ini, pertama-tama seseorang tidak boleh membawa barang-barang yang berhubungan dengan teknologi. Mengenai beberapa senjata roh dan genetik khusus, kecuali jika dunia Sungai Darah sudah memilikinya, mereka tidak dapat dibawa juga. Seseorang juga harus mengikuti pakaian orang-orang normal di dunia Sungai Darah. Jika penampilan seseorang terlalu aneh, dia juga harus mengalami perubahan fisik agar sesuai dengan penampilan orang-orang di dunia Sungai Darah. Bahasa dunia Sungai Darah berbeda dari bahasa alam semesta. Seseorang harus mempelajari bahasa tersebut sebelum masuk. Luo Feng tertawa dan mengangguk. Untungnya manusia di dunia Sungai Darah memiliki puluhan ribu ras. Penampilanku dianggap normal. Mengenai senjata, dengan mempelajari hukum asal, tidak ada bedanya apakah aku menggunakan bilah atau senjata roh. Tentang bahasa, dengan kecepatan kesadaranku yang sebanding dengan komputer kuantum, aku seharusnya bisa mempelajarinya dalam waktu setengah hari. Luo Feng akhirnya memutuskan untuk memilih dunia Sungai Darah. Meskipun itu adalah dunia kuno yang berusia lebih dari 1 triliun tahun, ini adalah tempat dengan budaya baru, dan memiliki manusia sebagai pemimpin planet ini, tidak seperti misi lain dengan hal-hal yang berbeda dan aneh dengan area rahasia tersebut. Misi dunia Sungai Darah adalah 1. Memperoleh 1 kristal Sungai Darah. Ini adalah spesialisasi dunia Sungai Darah, karena kristal Sungai Darah tidak dapat ditemukan di tempat lain di alam semesta. Misi yang berhasil sama dengan 10.000 poin. 2. Memperoleh gelar prajurit darah dan medali Sungai Darah. Misi yang berhasil sama dengan 100k poin. Pengingat, 99,5% dari mereka yang mengambil misi ini menyelesaikan yang pertama. Selama 1 dari 2 diselesaikan, itu akan menunjukkan bahwa misi tersebut berhasil. Silakan konfirmasi penerimaan misi Sungai Darah.
Penerimaan berhasil. Silakan isi waktu keberangkatan. Perusahaan alam semesta virtual akan mengatur kapal untuk mengirim Anda ke dunia sungai darah. Luo Feng tersenyum pada misi tersebut. Ada dua alasan mengapa dia memilih misi ini. Alasan pertama adalah karena budayanya yang unik dan budaya pelatihannya yang unik. Alasan kedua adalah karena memberikan sejumlah besar poin, berjumlah antara 10K hingga 20K. Sangat sedikit misi yang memiliki dua pilihan misi, dan misi kedua dunia Blood River benar-benar memberi hadiah 100K poin saat diselesaikan. Ya ampun, berapa 100K poin itu? Hanya melewati level ke-11 jembatan surgawi yang memberikan 100K poin, dan Luo Feng terjebak hanya di level ke-5. Bagaimana dengan yang ke-11? Itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun lagi. Gelar prajurit darah, medali sungai darah. Mungkin sangat sulit, namun aku masih harus mencoba. Luo Feng tersenyum. Setelah menerima misi, dia mulai melakukan segala macam persiapan. Senjata Nansen adalah salah satu dari 9 senjata dewa milik manusia. Dunia sungai darah tidak memiliki bahan untuk membuatnya. Oleh karena itu, saat aku memasuki dunia sungai darah, aku tidak bisa mengeluarkannya. Pedang bayangan emas juga sama. Aku akan membuat pedang bayangan darah yang tajam. Luo Feng membuat pedang bayangan darah dan perisai bermata 6 secara khusus. Semua bahan tersedia di dunia sungai darah. Bagaimana dengan tanaman merambat kontak awan? Tanaman merambat kontak awan adalah bentuk kehidupan tanaman, dan itu langka di 1008 negara alam semesta milik manusia. Tidak ada yang seperti itu di dunia sungai darah. Untuk sementara aku akan membiarkan klon klan Mosa memakainya. Beruntungnya, dunia sungai darah memiliki cincin luar angkasa. Aku akan memesan beberapa baju zirah, helm, dan sepatu bot. Luo Feng dengan cepat membuat persiapan. Pertama-tama dia harus memastikan bahwa tidak ada perbedaan mencolok antara dirinya dan penduduk asli. Karena dunia ini sangat besar dengan puluhan ribu ras manusia yang berbeda, selama dia tidak terlalu aneh, tentu saja itu bukan masalah besar. Namun, jika seseorang mengeluarkan senjata laser di dunia sungai darah dan ditemukan oleh seorang pejuang absolut, penguasa sektor atau makhluk abadi, itu berarti kematian yang pasti, karena dunia sungai darah tidak memiliki kemajuan teknologi seperti itu. Bahasa dunia sungai darah. Luo Feng menghabiskan 3 hari dan dengan kecepatan kesadaran yang sebanding dengan komputer kuantum dasar, dia mempelajari 18 jenis bahasa sungai darah. Semuanya sudah disiapkan. Bab 490, Dunia Sungai Darah. Penerjemah, Translation Nation Editor, Translation Nation. Wilayah awal yang mutlak. Kabut tebal menyelimuti seluruh ruang. Sebuah planet es besar memiliki banyak pecahan bintang yang mengorbit di sekitarnya, dan tempat tinggal Luo Feng adalah salah satunya. Hei, menurutmu apa yang sedang dipersiapkan Yang Mulia, karena dia membeli begitu banyak barang. Ada begitu banyak kapal alam semesta yang terbang dalam beberapa hari terakhir ini. Siapa yang tahu? Bagaimanapun, dia memiliki kekayaan dalam jumlah besar, dia dapat membeli apapun yang dia inginkan. Beberapa prajurit alam semesta berjaga di sekitar villa dan mengobrol sambil berpatroli. Diam semuanya, jangan membahas tentang Yang Mulia. Di kejauhan seorang kapten penguasa domain berbalik dan berteriak sambil mengarahkan para pengangkut yang membawa kotak-kotak itu. Ya, semua penjaga segera berhenti berbicara. Baru kemudian kapten itu berbalik dan melanjutkan instruksinya. Kalian semua, letakkan kotak-kotak besar itu di sana, kan? Kotak-kotak besar, ini harus diletakkan di sini. Mereka sangat penting, berhati-hatilah dan angkat dengan hati-hati. Di dalam seluruh villa, banyak kotak yang diisi dengan berbagai barang sebenarnya sedang disusun, mengambil dekat lebih dari 10 km area. Kabin nutrisi ditempatkan di dalam ruang belajar Luo Feng. Dalam 3 bulan ini, Luo Feng telah mandi di dalamnya sepanjang waktu. Di kabin nutrisi perlahan terbuka, seorang pemuda telanjang, bugar, berambut hitam muncul dari cairan nutrisi yang hampir bening, berdiri dan segera melangkah keluar. Permukaan tubuhnya segera naik suhunya saat mengeringkan cairan yang tersisa. Setelah itu, pakaian sederhana berwarna merah tua segera muncul dan menutupi tubuhnya. Tubuhku saat ini berada di level alam semesta 9, dan pembacaan rohku juga berada di level alam semesta 9. Luo Feng melenturkan dan mengerahkan sedikit kekuatan. Otot-ototnya yang padat melentur dengan energi, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dan meledak. Aneh sekali, kabin nutrisi ini.
Luo Feng berbalik untuk melihatnya, di dalamnya masih banyak cairan berharga yang belum dia habiskan. Dalam waktu sekitar 3 bulan, aku langsung naik ke level alam semesta 9, pada dasarnya dari titik evolusi hingga mencapai titik merasa kenyang dan benar-benar puas. Kekuatan tubuh Luo Feng telah mencapai titik jenuh, tidak dapat meningkat lagi. Kecuali jika ia berhasil menembus level penguasa domain, yang akan memungkinkan tubuhnya berevolusi lebih jauh. Evolusi dalam esensi dasar tubuhnya akan menjadi satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Tentu saja, jika diperlukan, Luo Feng dapat segera meningkatkan tubuhnya ke level penguasa domain. Satu-satunya masalah adalah bahwa dunia internalnya saat ini hanya level domain 6. Oleh karena itu, ia tidak dapat berevolusi lebih jauh secara langsung ke level penguasa domain 9, dan hanya bisa bertahan untuk saat ini. Saat Luo Feng keluar dari gedungnya, para pelayan dan penjaga yang sedang sibuk dengan pekerjaan mereka di villa semuanya terkejut. Yang mulia, semua orang membungkuk dengan hormat. Yang mulia, Tuan Sektor Ao Duo juga menjadi seberkas cahaya dan terbang mendekat, membungkuk dengan hormat. Haha, Luo Feng melihat sejumlah besar kiriman dan tertawa. Begitu banyak barang beberapa hari terakhir ini, Ao Duo, maaf merepotkanmu. Tidak masalah, jawab Ao Duo. Apakah semua barang sudah sampai? Tanya Luo Feng. Semua pesanan yang mulia sudah sampai, semuanya ada di sini. Jawab Ao Duo dengan hormat. Luo Feng mengangguk dan matanya berbinar saat melihat sejumlah besar barang yang memakan waktu lebih dari 10 km. Barang-barang yang dia beli dengan menghabiskan 860 elemen campuran semuanya ada di sini. Karena dia tahu poinnya sangat berharga, dia berusaha untuk tidak menggunakan poin sebanyak mungkin. 860 elemen campuran. Jumlah ini tersedia untuknya karena dividen yang ia dapatkan dari perusahaan Pinghai, terutama dari investasi besar itu. Tentu saja, hal utama adalah uang yang tersisa di dalam perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak dana. Karena Luo Feng sendiri memiliki hampir 1000 elemen campuran, ia akhirnya menggunakan 860 di antaranya sekaligus. Dengan ini, Dewa Dunia tingkat 2 binatang bertanduk emas akan mengalami sedikit kemajuan. Pikir Luo Feng. Barang-barang di hadapannya ini termasuk banyak item nutrisi dari tanaman merambat kontak awan. Ini adalah hal-hal yang ia persiapkan sebelum menuju ke dunia sungai darah. Namun, hal yang paling penting tetaplah bahan-bahan untuk pelatihan binatang bertanduk emas terhadap Dewa-Dewi Dunia. Pelatihan Dewa-Dewi Dunia memiliki persyaratan yang sangat tinggi, semakin lemah yang dimiliki semakin mudah untuk dilatih. Dewa-Dewi Dunia tingkat 1 diselesaikan oleh Luo Feng di kota. Kekacauan utama, ini karena binatang bertanduk emas itu lebih lemah saat itu. Itu dan karena Luo Feng mampu membeli banyak bahan berharga untuk menyelesaikannya. Banyak binatang bertanduk emas yang hanya menyelesaikan level 1 sepanjang hidup mereka. Level 2 membutuhkan bahan-bahan yang sangat langka. Namun, sangat disayangkan bahwa dia tidak mampu membeli beberapa bahan. Kali ini, dia menghabiskan 860 elemen campuran, yang lebih dari 830 diantaranya digunakan untuk bahan pelatihan level 2, dan ini masih merupakan bagian pelatihan yang lebih murah. Sedangkan untuk bahan-bahan khusus, bahkan harta karun tidak memilikinya. Ketika sampai pada bagian yang mahal, Luo Feng tidak mampu membelinya. Pengaruh para dewa di dunia ini sangat kuat, tetapi persyaratannya terlalu berat. Level kedua membutuhkan bulukan Luo Si, itu saja membutuhkan 12 juta. Adapun beberapa item, mungkin tidak ada di dalam harta karun. Luo Feng berpikir, tidak heran teknik ini sangat sulit untuk dilatih. Biaya untuk menyelesaikan level kedua sangat besar. Setidaknya, karena dia hanya sosok kecil di dalam perusahaan alam semesta virtual, Luo Feng masih belum bisa melihat akhir yang terlihat. Fiuh, Luo Feng mengangkat tangannya dan meminta Babata menyimpan semua item di ruang penyimpanannya. Banyak item membutuhkan setidaknya 10 km di luar angkasa. Namun, sebenarnya itu tidak memakan banyak ruang, setidaknya dengan status Luo Feng saat ini, membeli cincin luar angkasa yang lebih besar itu mudah. Hari kedua, Luo Feng mengenakan baju besi dan sepatu bot hitam, dan membawa perisai bermata 6 dan bilah bayangan darah. Ini semua dibuat khusus untuk misinya di dunia sungai darah. Karena tanaman merambat kontak awan dan komputer kuantum di lengannya tidak sesuai dengan peraturan dunia, ia menyerahkannya kepada tubuh klan Mosa untuk dikenakan. Tentu saja,
Babata bersembunyi di dalam ruang penyimpanannya sesuai dengan instruksi Luo Feng. Babata, Anda dilarang menunjukkan kehadiran Anda dengan cara apapun di planet Sungai Darah. Yang paling dapat Anda lakukan adalah berkomunikasi secara mental dengan saya. Sial, saya telah bersama guru Anda melalui begitu banyak situasi hidup dan mati, santai saja. Kata Babata. Luo Feng berdiri di villa dan menatap langit yang diselimuti kabut. Gemuruh, sebuah kapal alam semesta turun dari kejauhan di atas pecahan bintang Luo Feng. Yang mulia, berhati-hatilah dengan misi Anda. Ao Duo menasihati dengan hormat. Luo Feng mengangguk, menjadi seberkas cahaya dan terbang di atasnya. Semoga berhasil, Yang Mulia. Lebih dari 100 penjaga dan 1.000 anggota staf semuanya berkata secara bersamaan. Luo Feng yang jauh telah memasuki kapal alam semesta yang dikirim oleh perusahaan alam semesta virtual dan dengan cepat menghilang bersama kapal itu. Alam semesta yang gelap, kapal alam semesta berbentuk ikan ini bergerak cepat. Yang Mulia, kita menuju ke dunia Sungai Darah. Kecepatan kita sudah mencapai 36 kali kecepatan cahaya, kita akan tiba sekitar 19 jam lagi. Seorang wanita cantik berambut pendek ungu dengan ekor berbulu yang tampak sangat serius menjelaskan kepada Luo Feng. Setelah 19 jam, saya akan memberitahu Yang Mulia. Sampai saat itu, Anda bisa beristirahat. Terima kasih. Luo Feng mengangguk. Setelah itu Luo Feng duduk di sofa di sampingnya dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Saat dia mencicipinya, dia juga mengirimkan seutas kesadarannya ke alam semesta virtual untuk berlatih teknik bilah. 7 bilah ilusi. Saat ini, setiap bilah sudah sepenuhnya tertanam dalam kesadarannya. Meski begitu, di antara 7 bilah, yang paling mahir adalah pipa Dutchman. Mungkin karena klan Mosa mahir dalam pembunuhan, atau fakta bahwa waktu yang lama dihabiskan untuk gerakan pelatihan ini telah membuat pemahamannya tentang hal itu paling dalam. Oleh karena itu, bahkan tubuh bumi Luo Feng juga paling mahir dalam pipa Dutchman. Saat dia mengingat kembali teknik dan gerakan bilah, 19 jam berlalu dengan cepat. Yang Mulia, kita akan segera memulai perjalanan alam semesta dan kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Wanita berambut pendek ungu itu berkata dengan dingin. Bersamaan dengan itu ruang kendali kapal bergema dengan hitungan mundur perjalanan alam semesta. Setelah 10 detik, seluruh kapal bergetar sedikit dan menjadi stabil lagi, kapal akhirnya tiba. Simulasi eksternal. Wanita itu memerintahkan. Mata Luo Feng berbinar saat pemandangan di sekitarnya berubah dan mengungkapkan simulasi virtual dunia luar. Sangat indah. Luo Feng terkejut. Yang tampak di hadapannya adalah dunia luar yang tertutup kabut. Dunia itu juga berisi semua jenis puing-puing angkasa yang membuatnya semakin misterius. Namun, di kejauhan ada istana yang sangat indah yang mengambang di angkasa itu sendiri. Istana ini disebut Istana Erosi Surga. Beberapa prajurit absolut perusahaan alam semesta virtual kami sedang belajar di dalamnya, mereka juga bertugas mengawasi dunia Sungai Darah. Wanita berambut ungu itu memperkenalkan. Di dalam istana yang tidak jauh dari sana, ada sektor kosong yang besar. Ada cukup ruang untuk memungkinkan kapal alam semesta melaju ke perjalanan alam semesta. Istana Erosi Surga, Menara Pengawas. Luo Feng terkejut. Benar, wanita itu mengangguk. Saat seseorang terbang keluar dari dunia Sungai Darah, mereka akan ditemukan. Jika itu orang-orang kita, mereka tentu akan diterima dengan aman. Jika itu penduduk asli dari dunia Sungai Darah, tentu saja mereka tidak akan bernasib baik. Aku akan segera mengirimmu ke sana. Begitu kau keluar dari kapal ini, jaraknya tidak terlalu jauh dari dunia Sungai Darah. Yang Mulia Luo Feng harus mengandalkan kapalmu sendiri. Wanita berambut ungu gelap itu berkata. Yang Mulia seharusnya membawa kapal Anda sendiri, poin ini disebutkan dalam manual misi pelatihan. Dimengerti, Luo Feng mengangguk. Hua, pintu kabin terbuka dan Luo Feng yang mengenakan baju besi dan sepatu bot hitam sambil membawa perisai dan pisau, terbang keluar dari kapal keluar angkasa. Istana Erosi Surga, Luo Feng berdiri di sana, menatap istana yang jauh. Dengan lambaian, sebuah kapal piramida perak muncul. Itu adalah kapal automaton yang diperolehnya di bumi. Kapal ini jelas merupakan kapal yang sangat luar biasa. Baik itu mobilitas atau pertahanan, itu tidak buruk. Simulasi eksterior kapal, simulasikan pecahan meteorit normal. Luo Feng memasuki piramida perak dan memerintahkan. Siap Tuan.
Bagian luar kapal berubah dan dengan cepat menjadi pecahan meteorit abu-abu yang tampak normal, tampak seperti tidak ada apa-apa di dalam angkasa. Ia dengan cepat melaju dan menuju ke dunia sungai darah. Berdiri di ruang kendali, Luo Feng melihat ke depan. Di kejauhan ada benua yang sangat luas yang mengambang di angkasa. Itu benar-benar diselimuti awan dan atmosfer. Ini adalah dunia sungai darah. 3 jam lagi sebelum memasuki atmosfer luar. Luo Feng mengangguk. Dunia sungai darah telah menyambut orang luar lainnya.